lagi di Pituruh News Jalan-Jalan. Kali ini kita akan mengunjungi rumah produksi bibit buah yang ada di Desa Rebuk, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Yuk ikuti aku. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Ambar dari Pituruh News. Nah, di sini dengar-dengar ada bibit buah dari lokal sini ya Pak? Betul. Boleh tanya-tanya Pak sebentar? Boleh, monggo silakan. Ya. Ya, impor yang selama ini sangat viral ya di media. Iya. Nah, di sini di Desa Rebuk saya mencoba untuk membudidayakan anggur impor. Itu perbedaannya anggur impor sama yang lokal itu sangat jauh sekali. Kalau yang anggur lokal itu kalau dimakan itu sangat asam sekali. Nah, kalau yang impor ini lebih manis. Iya. Jadi tujuan saya nanti mungkin pembuatan bibit, nanti untuk kelanjutannya untuk di Purworejo ini kalau bisa dibudidayakan, terus nanti juga bisa untuk tempat wisata juga bisa, nanti hasil dari buahnya itu juga bisa dijual, jadi kita nggak perlu lagi impor dari luar. Ya berarti Bapak membudidayakan anggur lokal yang tadinya asam jadi manis gitu ya Pak? Betul sekali. Dengan disilang atau ada gimana, Pak? beberapa macam metode untuk pembuatan bibitnya atau pengembangan bibitnya, diantaranya ada sambung atau grafting. Ini batang bawahnya ini dari indukan lokal, jadi kita ambil batang bawahnya yang lokal. Karena apa? Kalau yang lokal itu perakarannya itu udah udah di Indonesia itu udah bagus, maksudnya kalau dijadikan di batang bawahnya itu lebih bagus yang anggur lokal. Sesuai dengan ini ya Pak? Betul, daerahnya, ya, tanahnya sini. Cocok yang anggur lokal kalau di batang bawahnya. Nah, terus untuk anggur impornya nanti kita sambungnya di atas di sini. Nah, ini anggur impor jenis Ninel yang lagi viral juga. Anggur jenis Ninel ini terkenal sangat ganja sekali, cepat berbuah dan buahnya juga sangat manis. Manis, oh iya. Lalu lainnya apa Pak selain ini? Itu ada banyak sekali sebenarnya jenis-jenis anggur impor yang sekarang lagi naik daun. Ibaratnya itu ada Jupiter, Dickson, Akademik, itu termasuk anggur-anggur yang sangat cepat berbuah. Itu sangat cocok untuk dibudidayakan khususnya di wilayah Purworejo. Karena apa? Kita sebenarnya membutuhkan banyak petani. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu untuk konsumsi buah itu sangat banyak ya. Berarti ini peluang bagus untuk wilayah kita, khususnya Purworejo, untuk membudidayakan buah anggur yang jenis impor ini yang sudah terkenal manisnya. Jadi kita nanti sudah tidak perlu impor buah lagi dari luar negeri. Nanti kita dari petani-petani buah di antara kita nanti juga sudah bisa memproduksi. Nanti juga itu juga bisa buat wisata. Nanti akan saya tunjukkan ya cara-cara untuk penyambungan grafting istilahnya untuk membuat bibit anggur ya. Nanti akan saya praktekkan. Yang ini berarti sudah siap ini ya Pak, sudah siap dipasarkan. Untuk pemasaran saya lewat media sosial seperti Facebook, Marketplace, itu banyak sekali juga itu konsumennya. Terus lewat web juga, lewat YouTube juga, lewat Instagram juga, itu untuk pemasarannya. Alhamdulillah untuk konsumen hampir seluruh Indonesia. Seperti di Medan itu juga sering itu pesanan dari Medan, dari Lampung, itu bisa nanti kita kirimkan. Nah, pemirsa, sebentar lagi saya akan ditunjukkan bagaimana cara grafting atau menyambungkan
batang anggur yang lokal dengan impor untuk bisa menjadi bibit anggur yang bisa dipasarkan agar kita tidak impor lagi. Yuk! Ya, berikut ini akan saya praktekkan ya untuk cara memperbanyak anggur jenis impor. Ada beberapa metode, yaitu ada grafting, sambung pucuk, dan juga ada satu lagi itu sistem on root. Jadi itu ini namanya batang anggur yang sudah tua itu namanya cutting. Cutting itu ini yang jenis anggur lokal. Yeah. Kalau yang impor itu yang udah jadi cutting itu nggak perlu di grafting lagi. Jadi itu langsung ditancap, itu udah langsung jadi bibit yang unggul. Nah, ini akan saya tunjukkan cara pembuatan bibit untuk yang grafting. Kenapa yang grafting itu bagus? Karena sudah diketahui bahwa anggur jenis lokal itu perakarannya itu lebih bagus daripada yang impor. Jadi ini anggur jenis Isabel. Isabel itu lokal, itu akarnya bagus. Jadi di Indonesia itu kan tempatnya panas. Ini untuk perakarannya itu udah teruji di sini, jadi lebih bagus pakai yang anggur impor untuk batang bawahnya. Nah, ini akan saya prakteknya. Peralatan yang dibutuhkan diantaranya ini batang lokal jenis anggur Isabel tadi ya. Ini untuk batang bawah, namanya cutting ya, cutting batang bawah. Terus ini ada apa namanya, entres. Entres kita ambil dari yang jenis impor tadi. Ya, Pak. Tadi jenisnya Ninel. Ini tadi ya Ninel. Terus ini pisau, cutter, terus gunting bibit. Terus ada satu lagi ini namanya parafilm. Untuk apa itu, Pak? Ya, parafilm ini untuk menutupi tunas entres. Karena apa? Tunas entres itu perlu ditutup. Karena kalau nggak ditutup nanti untuk penyambungan tidak bisa. Jadi harus ditutup biar nggak kering, mengurangi penguapan. Kita tutup pakai parafilm. Kenapa harus parafilm? Pakai parafilm itu nanti bisa tunasnya itu bisa jebol. Iya. Jadi nggak, kalau pakai plastik itu nggak tembus itu. Jadi perlu disobek dulu. Kalau pakai parafilm itu nggak perlu. Jadi langsung nanti kalau udah tumbuh ya udah nyondol itu langsung keluar, nggak perlu dibuka lagi. Terus ini udah kita balut pakai parafilm ya. Iya. Udah dibalut, terus kita kupas batang bawahnya sampai ke kulitnya saja yang kita kupas. Nah, kayak gini. Lalu entresnya kita sayat pakai cutter, pisau cutter yang bersih ya. Iya. Ini harus steril. Cara mensterilkan juga ini ada caranya. Ini pakai bawang merah. Ini bawang merah itu bagus untuk mencegah bibit. Ini aja. Nanti udah steril ini. Ini pakai yang bersih. Kita sayat entresnya dari sini. Dua sisi kita sayat semua. Jadi posisinya lancip begini. Lalu kita masukkan ke sini, ke batang bawah tadi. Iya. Untuk memilih batang dan entres yang siap disambung itu seperti apa, Pak? Ya, kalau batang bawah ini ada melalui proses dulu. Jadi nggak langsung potong langsung disambung. Itu prosesnya itu pertama kita ngambil dari pohon, dipotong cuttingnya. Lalu kita ada treatmentnya itu kita rendam pakai larutan ZPT dan fungisida. Karena apa? Pakai ZPT dan fungisida itu untuk merangsang pertumbuhan. ZPT itu kan zat pengatur tumbuh. Kalau fungisida itu untuk menanggulangi jamur. Setelah kita rendam sekitar 24 jam, kita ambil lagi, lalu kita pendam di kokopit. Kokopit itu apa namanya, sabut kelapa itu yang digiling itu.
kita buat apa namanya lembab, jadi nggak terlalu basah, nggak terlalu kering. Lalu kita pendam di situ sekitar 1 sampai 2 minggu. Nanti akan tumbuh kalus, namanya calon akar. Kalau sudah ada kalus, baru kita grafting kayak gini. Nanti akan cepat untuk berhasilnya, itu tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi kalau udah ada kalusnya. Kalau yang baru kayak gini, misalnya baru langsung disambung, ada berhasilnya sih, tapi untuk tingkat keberhasilannya itu lebih bagus yang ada kalusnya tadi ya Pak. Itu kalus itu calon akar, jadi nanti akar tumbuh, terus ini tunasnya juga ikut tumbuh gitu. Ini kita balut pakai plastik wrapping. Plastik wrapping di pasaran banyak sekali. Terus kalau yang entres ya, yang tepat untuk yang sudah siap untuk disambung bagaimana Pak? Entres itu bagusnya itu dari pohon yang udah berbuah, terus ininya apa, ada tunas kecilnya itu yang udah apa ya, udah mau tumbuh gitu, udah kuncup gitu, itu lebih bagusnya yang pakai yang itu. Jadi nanti sekitar 1 minggu itu udah tumbuh. Nanti akan saya kasih contohnya yang umur grafting baru 1 minggu. Nah ini setelah kita balut pakai wrapping, kita jangan lupa ini mengasih tanda ini jenis apa. Karena apa, kalau nggak dikasih tanda nanti jadinya no name, itu sangat bahaya sekali, kasihan konsumennya. Kita kasih tanda jenis apa itu ya, jenis mineral kita kasih tanda. Setelah itu kita tanam di media tanamnya itu sekam bakar, kita campur dengan tanah. Ya. Lalu langsung kita tancapkan saja, terus nanti kita taruh di tempat yang agak teduh, jadi nggak langsung kena sinar matahari. Terus cara penyiramannya juga itu jangan terlalu banyak air. Karena apa? Karena terlalu banyak air nanti akar tidak akan tumbuh, malah busuk nanti jadinya. Akan saya tunjukkan yang sudah berhasil sekitar waktu 1 minggu setelah grafting ya, benar. Ya, ini adalah hasil dari grafting umur kurang lebih 1 minggu. 1 minggu itu tunas udah nyeprut kayak gini. Iya, tunasnya udah muncul ya Pak? Iya, udah muncul. Ini batang bawahnya, ini entresnya itu udah mulai muncul. Ini tanda-tandanya berhasil, ini berhasil tumbuh. Nah ini juga, ini perawatannya yang kayak gini ini juga harus ekstra, jangan langsung dihujan-hujanin, jangan langsung dipanas-panasin. Tetap di tempat yang teduh, yang lembab, tapi jangan terlalu lembab juga. Airnya jangan terlalu banyak. Nanti kalau setelah tumbuh daun baru kita untuk penjemuran di full sun, di apa namanya, full sinar matahari. Ada pupuknya nggak Pak untuk yang di grafting ini? Kalau sementara untuk umur yang segini ini belum kita pupuk, belum berani kita pupuk. Tapi kalau yang udah umur kayak gini ini udah saya pupuk pakai pupuk untuk pertumbuhan, paling itu pakai NPK. Kita paling kasih ya 3 butir itulah. Ada yang pakai pupuk kandang tidak Pak? Kira-kira ada bedanya atau bagaimana gitu? Ya itu sebenarnya untuk pupuk, kalau saya mending lebih bagus pakai yang pupuk kandang. Itu cara memperolehnya lebih gampang. Di tangga-tangga banyak yang punya kambing, nanti kita ambilin, nanti kita kasih uang, itu sudah lumayan buat orang sini. Nanti kita buat untuk pemupukan. Tuh. Tapi sepertinya lebih lama ya Pak kalau pupuk kandang, soalnya kan alami. Tapi apa namanya, lebih bagus kalau menurut saya. Efeknya itu lebih kecil untuk efek yang buruknya, tapi lebih bagus. Biasanya kalau pakai pupuk kandang itu pertumbuhannya lebih cepat, bagus, bongsor gitu. Untuk yang dipasarkan lebih ke pupuk NPK atau pupuk kandang Pak? Saya hampir semua saya pakai, jadi semua. Pakai NPK juga, tergantung kondisi.
misalnya kondisi ini terlalu banyak pupuk ini, jangan, berarti kita pakai pupuk yang kandang gitu. Jadi melihat kondisi bibitnya. Itu kalau bibit yang pupuk kandang itu bagus untuk itu, untuk grounding, untuk penanaman. Kalau buat bibit ini sebenarnya belum perlu begitu banyak pupuk, hanya medianya itu tanah sama sekam arang. Iya. Untuk yang sudah muncul tunas ini kan Pak, umur seminggu ya setelah di grafting, itu sudah siap dipasarkan atau masih menunggu yang sudah tumbuh daun? Yang ini umur seminggu ini masih kita rawat, nanti sekitar umur 1 bulan lebih, 1 bulan setengah nanti akan jadi seperti ini. Ini nanti yang udah kita pasarkan itu yang udah tumbuh sulur kayak gini. Ini udah siap untuk ditanam, untuk di grounding namanya kan, ditanam. Ini udah di konsumen insya Allah udah aman. Untuk di perjalanan juga insya Allah aman. Misalnya kita kirim ke luar pulau, insya Allah aman. Kalau kayak gini masih rawan sekali, nanti pasti mungkin ada masalah. Untuk satu bibitnya berapa Pak dipasarkan? Kalau untuk bibit itu jenis minel itu saya jualnya 125.000. Itu udah standar. Ibaratnya di Indonesia yang punya bibit-bibit itu boleh dicek di internet, sama semua segitu. Untuk jenis minel ya Pak. Untuk jenis lain? Jenis lain ada seperti Dickson, itu beda lagi, itu tingkatnya udah di atasnya lagi. Apalagi Carnival itu yang lebih genjah lagi dari minel, itu yang buahnya panjang itu seperti tadi yang di depan. Yang lonjong tadi itu ya Pak. Itu jenisnya Carnival, itu lebih gampang lagi untuk pembuahannya. Itu harganya juga lebih 2 kali lipat sama minelnya. Oh iya. Berarti yang kalau untuk yang lebih banyak diminati di pasaran yang California tadi ya Pak? Atau Carnival tadi, atau semua sama? Sebenarnya itu tergantung konsumennya ya. Kalau konsumennya ada tingkat-tingkatannya, kadang ada yang keinginannya itu yang bagus, ya nanti saya kasih yang jenis Carnival. Tapi kalau untuk pemula kadang untuk saya kasih itu pakai yang minel, lebih murah, itu juga lebih gampang dibuahkan juga. Nah, jadi seperti itu pemirsa cara graftingnya ya Pak ya. Cara grafting, dan tadi juga ada cara lain yaitu sambung pucuk, dan satunya lagi on root. Jadi langsung kita tanam, itu yang jenis impornya itu katengnya langsung kita tanam, nggak perlu disambung. Iya. Sambil jalan-jalan lagi Pak, saya boleh lihat bibit-bibit yang lain? Oh boleh. Nanti akan saya tunjukkan itu buah yang Carnival itu ada bagus sekali. Nanti, ayo. Ini akan saya tunjukkan ya. Ini contoh buahnya, display di tempat kami Fajar Bibit. Di sini ada contoh buah anggur yang jenis Carnival tadi ya Pak. Betul. Ini buahnya sangat cantik sekali. Ini belum matang sempurna. Ini nanti kalau udah matang sempurna itu merah tua. Oh iya. Itu nanti akan manis sekali. Ini satu pohon, ini buah pertama ada 2 dompol. Untuk buah berikutnya ada sekitar 20 dompol. Itu usia tanam baru sekitar 5-6 bulan. 5-6 bulan. Oh. Untuk siap panennya berapa bulan Pak? Siap panen kalau untuk jenis Carnival ini agak lama. Untuk proses dari bunga sampai kita panen itu sekitar 3 bulanan, 2 bulan lebih lah. Itu bisa kita petik buahnya sampai yang matang sekali. Nah, ini pemirsa buah anggur jenis Carnival yang sudah berbuah. Nah, untuk pemasarannya udah sampai mana saja nih Pak bibit anggurnya? Pemasaran ini udah sampai ke seluruh Indonesia, bahkan keluar Jawa. Itu sering sekali ada konsumen dari Medan, Sumatera, Lampung, bahkan sampai Aceh pun kita layani. Per bulannya sampai berapa Pak permintaan dari luar?
Alhamdulillah hampir setiap hari ya ada konsumen datang ke sini. Kita melayani offline dan juga yang online-nya. Kalau untuk offline-nya hampir setiap harinya ada konsumen sekitar 5-10 orang datang ke sini. Untuk yang online-nya sehari bisa 1-2 untuk pengiriman ke luar Jawa. Kita juga melayani untuk pembuatan kebun. Kita nanti akan kita bantu cara penanaman, cara perawatan, cara pembuahan, nanti kita bisa bantu gitu. Boleh dikasih tahu ke pemirsa Pak, bagaimana konsumen untuk pemesanan secara offline dan secara online, silahkan. Oh iya, untuk memperoleh bibit dari saya untuk jenis anggur-anggur impor bisa nanti bisa cari di YouTube, nama YouTube kami Fajar Bibit juga ada di situ, ada kontak kami, di Instagram juga ada, di marketplace Facebook juga ada di situ. Nanti bisa searching anggur Ninel impor di Purworejo, nanti bisa ketemu produk saya. Instagramnya apa Pak? Instagramnya Fajar Bibit. Kalau untuk Facebook tadi kayaknya ada Facebooknya juga. Betul. Untuk Facebooknya Fajar Bibit Rebuk. Ya. Kalau di YouTube-nya namanya channel Fajar Bibit. Nah, jadi pemirsa yang mau memesan bibit anggur di Pak Fajar bisa kontak langsung ke tadi yang sudah Pak Fajar kasih tahu. Nah, di sini ada bibit-bibit lain Pak, boleh ditunjukkan bibit apa saja kira-kira? Itu saya basicnya itu penjualan bibit buah-buahan. Di sini ada bibit durian, ada sawo, ada mangga, alpukat. Nah, terus semenjak boomingnya ada anggur impor ini, alhamdulillah omset saya naik. Nah, semenjak ada anggur impor. Anggur impor ini ya Pak. Nah, Pak, saya juga ingin lihat-lihat bibit-bibit lain yang ada di sini. Ya boleh. Ya, silakan. Yuk pemirsa, kita ikut lihat bibit-bibit lain yang ada di sini. Wah, Pak, ini apa Pak? Oh iya. Sebenarnya beda sekali dari yang tanaman lain. Tanaman anggur yang kita buat tabu lampot. Tabu lampot itu tanaman buah dalam pot. Nanti setelah ini sudah siap dibuahkan, nanti bisa kita pangkas lalu akan tumbuh bunga seperti ini. Iya. Ini nanti anggurnya sangat cantik sekali. Nanti kita kalau ini udah benar-benar batangnya udah bagus, nanti buahnya itu akan melingkar di sini ya Pak. Oh iya. Semua nanti akan cantik sekali itu. Ini sebenarnya udah ada pesanan dari kota Jogja, itu ada sekitar 20 kayak gini, nanti baru kita proses gitu. Kalau yang ini anggur apa Pak? Ini seperti yang tadi saya ceritakan, ini anggur jenis Ninel, ini yang sudah sangat viral sekali. Oh iya. Kebanyakan konsumen itu pemula itu mencarinya yang anggur jenis ini karena apa, jenis ini sangat bijak sekali. Dari segi buahnya juga gompolingnya itu sangat banyak sekali. Mas Bro, pesanannya sudah ada? Oh, pesen anu kayak jenengan ini ya? Anggur Ninel 2. Oh, gede. Sudah siap, tak siapin. Wah, Pak, konsumen di sini juga ya? Iya. Kok bisa tahu tempat ini dari mana Pak? Kan lewat FB. Dengan kan ini teman juga udah lama kan. Iya. Tahu dia sering jualan bibit, ada bibit anggur, macam-macam bibit. Nah, saya kebetulan ada pesanan bibit, makanya saya cari ke tempat ini. Kenapa tertarik yang di sini Pak? Enggak, kan ada juga ya di tempat lain. Kenapa tertarik yang di sini? Nah, karena sini kan dari tempat yang membuat sendiri, nempel sendiri, otomatis harganya kan lebih murah dibandingkan yang lain. Nah pemirsa, jadi dari Pak siapa Pak? Judin. Pak Judin. Nah dari Pak Judin tadi sudah dijelaskan bahwa di tempat ini yang dari proses awalnya sudah dilakukan di sini sehingga harga bibitnya lebih murah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah begitu tadi pemirsa
bibit-bibit yang ada di Fajar Bibit ya Pak, bersama Pak Fajar. Jadi tadi juga sudah ditunjukkan bagaimana cara membibit anggur lokal dengan anggur impor supaya hasilnya jadi lebih bagus. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol dengan saya tadi. Nah, sekalian pamit ke pemirsa Pitru News Jalan-Jalan. Tunggu di episode selanjutnya. Dah. Mari Pak.